Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling agung. Makhluk paling agung ini dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Yang sekarang ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Yang saat ini kita sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkadang ada orang yang bertanya. Pertanyaannya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang paling mulia, manusia paling agung, makhluk Allah yang paling mulia. Tapi kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan? Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan pada hari Jumat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk paling agung, kenapa tidak dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan merupakan yang sudah kita ketahui bersama merupakan sayyidus syuhur, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di dalam bulan yang mulia itu. Dan begitu pun juga sudah kita ketahui bersama bahwa Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya para hari. Hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Jadi hari paling mulia adalah hari Jumat dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk Allah yang paling agung, manusia paling mulia, kenapa kok tidak dilahirkan pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia? Kenapa kok tidak dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan yang merupakan bulan paling mulia? Nah, ini menunjukkan bahwa keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena hari kelahirannya. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena bulan kelahirannya. Sekali lagi, keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena hari kelahirannya. Kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena bulan kelahirannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan pada bulan suci Ramadan. Dan begitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dilahirkan pada hari Jumat. Karena kalaulah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia, maka orang-orang akan mengatakan, wah, pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Kenapa? Karena lahirnya pada hari Jumat. Akan tetapi tidak. Rasulullah justru tidak dilahirkan pada hari Jumat. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Begitupun pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andaikan dilahirkan pada bulan suci Ramadan yang merupakan bulan paling mulia, maka orang-orang pun akan mengatakan, maka wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Kenapa? Karena dilahirkan pada bulan yang mulia. Akan tetapi tidak.
Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan pada bulan yang mulia itu, tidak dilahirkan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Kalau begitu, ini menunjukkan bahwa keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena bulan kelahirannya dan juga bukan karena hari kelahirannya. Berarti kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidzatihi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi agung, menjadi mulia itu karena dirinya sendiri. Artinya keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak numpang, ya bahasanya tidak nebeng. Ya. Karena kalau sampai Rasulullah dilahirkan pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia, maka dikatakan nanti keagungan, kemuliaan Rasulullah karena numpang, karena nebeng pada mulianya hari Jumat. Makanya Rasulullah tidak dilahirkan pada hari Jumat. Sehingga ya, ini yang menjadi pegangan kita bahwa kemuliaan Rasulullah bukan karena hari kelahirannya. Begitupun kalaulah sampai Rasulullah dilahirkan pada bulan Ramadan, maka orang-orang akan mengatakan wajar Rasulullah mulia, wajar Rasulullah menjadi makhluk paling agung karena dilahirkan pada bulan yang agung, bulan yang mulia. Akan tetapi tidak. Rasulullah justru dilahirkan bukan di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kalau begitu, berarti kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bidzatihi, karena zatnya, karena diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Justru ya, yang pada awalnya hari Isnin ini hanya biasa-biasa saja, karena pada hari Isnin dilahirkan makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling mulia, maka hari Isnin pun ikut menjadi mulia. Ya, maka hari Senin pun ikut menjadi mulia karena bersandar kepada orang yang mulia. Hari Senin menjadi mulia karena bersandar kepada makhluk Allah yang paling agung ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disunnahkanlah untuk berpuasa pada hari Isnin itu. Jadi hari Seninnya justru yang ikut menjadi mulia. Ya, ini karena Rasulullah dilahirkan hari Senin. Kalau sampai hari Jumat, maka orang akan mengatakan Rasulullah mulia karena dilahirkan pada hari yang mulia. Tapi tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru dilahirkan pada hari Isnin, yang sebelumnya hari Senin itu hanyalah hari biasa saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Isnin, maka hari Isninnya ini yang ikut menjadi mulia. Karena di dalamnya, karena pada hari Senin dilahirkan makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Seninnya jadi ikut mulia. Begitu juga ya, bulan Rabiul Awal yang sebelumnya biasa-biasa saja, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awalnya pun ikut menjadi mulia karena bersandar kepada makhluk Allah yang paling agung dan paling mulia. Nah, sehingga kita umat Islam kalau sudah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal ini, maka kita dengan gegap gempita menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal ini. Bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya bulan Rabiul Awal biasa saja.
Akan tetapi karena di dalamnya, di dalam bulan Rabiul Awal ini dilahirkan makhluk Allah yang paling agung, dilahirkan makhluk Allah yang paling mulia, maka bulan Rabiul Awal pun akan ikut. Maka bulan Rabiul Awal pun ikut menjadi mulia karena bersandar kepada makhluk Allah yang paling mulia, karena bersandar kepada makhluk Allah yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita sandarkan segalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita pun ikut menjadi mulia. Kenapa? Karena bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Kalau hari saja bisa menjadi mulia karena bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rabiul Awal saja bisa menjadi mulia karena bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga kita sebagai umatnya, harapan kita semuanya kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapannya kita pun akan menjadi orang-orang yang mulia. Maka kita yang hidup saat ini, yang jauh hidup kita saat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bersandar kepada Rasulullah, kita bisa menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman. Kita hidup 1500 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita hidup 1400 lebih setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Akan tetapi kita sebagai umatnya janganlah berkecil hati. Meskipun kita tidak pernah bertemu, berjumpa secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita juga punya kesempatan yang sama. Kita juga punya sesuatu yang bisa menjadikan diri kita beruntung, yang juga bisa menjadikan diri kita mulia meskipun tidak pernah bertemu, bertatap muka secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bisa bertemu langsung dengan Rasulullah itu adalah para sahabat ketika itu. Sedangkan kita hidup di akhir zaman, tidak bisa bertemu secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita juga punya kesempatan yang sama. Bisa juga menjadi umatnya Rasulullah yang mulia. Bisa juga menjadi umatnya Rasulullah yang beruntung. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi," kata Rasulullah. Tuba, beruntung. Liman ra'ani wa amana bi. Beruntung kata Rasulullah. Liman ra'ani, orang yang pernah melihatku kata Rasulullah. Siapa mereka? Ya tentunya ini bukan kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung. Kita tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Karena kita sekali lagi hidup jauh setelah Rasulullah wafat. Kita hidup di akhir zaman. Kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu, bertatap muka secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, kata Rasulullah. Beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku wa amana bi, dan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Beruntung kata Rasulullah orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Ini tentunya para sahabat, ya. Para sahabat yang melihat secara langsung kepada Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, dan sekaligus juga para sahabat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukan golongan kita yang dikatakan beruntung oleh Rasulullah. Ya, ini hanya para sahabat ketika itu. Akan tetapi kita pun orang-orang yang hidup di akhir zaman ini juga punya kesempatan yang sama, juga bisa berbahagia seberuntung orang-orang yang pernah melihat Rasulullah secara langsung. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya mengatakan, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba." Kemudian beruntung, kata Rasulullah. Kemudian beruntung. Kemudian beruntung. Wah, ini disebutkan sampai 3 kali oleh Rasulullah. Ya, beruntung, beruntung, dan beruntung. 3 kali diulangi kata tuba oleh Rasulullah. 3 kali diulangi. Kalau yang tadi hanya disebutkan 1 kali oleh Rasulullah. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Akan tetapi berikutnya Rasulullah menyebutkan summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung, beruntung, dan beruntung. Ini disebutkan sampai 3 kali oleh Rasulullah. Beruntung, beruntung, dan beruntung. Siapa mereka? Siapakah orang-orang yang dikatakan beruntung, beruntung, dan beruntung sampai 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Mereka adalah liman lam yaroni wa amana bi, kata Rasulullah. Jadi orang yang dikatakan beruntung sampai 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ya kita. Kita tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang tidak pernah melihat secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, kita tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih menitipkan rasa iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan keimanan di dalam hati kita, sehingga dengan iman itu kita pun juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi, kata Rasulullah. Beruntung, beruntung, dan beruntung, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Ya, mungkinlah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang beruntung sampai diulangi 3 kali, yaitu orang-orang yang tidak pernah melihat, tidak pernah menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung ketika hidup, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita tidak pernah bertatap secara langsung dengan Rasulullah, meskipun kita tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah harapan kita yang tertinggi, kita bisa beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghembuskan nafas terakhir nanti dalam keadaan membawa Islam dan iman, sehingga kita bisa meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat nanti kita bisa bersama-sama berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah nantinya. Amin, Allahumma amin.